Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ya, caranya buat kalian, misalkan kan rumus pertama itu apa? Fa'ala, yakilu, fa'lan. Nah, contoh kita punya kata dasar apa tadi? Kasaro. Nah, kasaro gitu ya. Nah, gimana cara mengubahnya? Pertama turunkan dulu ya. Ya, iya. Kemudian aku kasih kaf ya. Ya, si, ru. Ya, si. Nah, jadi kan contoh yang antum punya itu akan disandingkan dengan rumus. Gimana cara penyandingannya? Caranya adalah dengan pertama, nanti kalau ada huruf tambahan dari kata dasar kan ada tambahan, ada ya, turunkan. Nanti harokatnya samakan dengan rumus gitu ya. Misalkan kalau di sini kafnya harus sukun, kenapa? Karena fa-nya sukun. Sin di sini kasroh karena kasroh, ro di sini doma karena doma. Ya, lanjut. Kemudian kasaro yaksiru kasron. Kasron. Nah, sama ya Ivan ya. Kasron, fa'lan gitu ya. Kemudian kasirun. Kasirun. Kenapa kasirun? Karena kan kasaro kata dasarnya. Ka, terus ditambah alif kan, turun. Sin, kasroh, ro-nya doma. Kemudian mimnya turunkan, kafnya disukunkan, su. Nah, gitu ya. Maksurun, gitu ya. Sin, doma. O-nya turunkan, ro-nya domakan. Kemudian, kasaro ke if'il apa berarti? Turunkan. Kayak belajar matematika ya, sir. Jadi harus sama nanti. Kalau misalkan 1 tambah 1 2, berarti di sini juga sama, gitu ya. Antara contoh dan rumus harus sama hasilnya, gitu ya. Turunkan la-nya. La, ta-nya turunkan, taksir. Gitu ya. La, taksir. Iya. Itu ya. La, taksir. Kemudian, maf'ilun. Mimnya turunkan, ya. Kaf, sin, maksirun. Ya. Nah. Kemudian turunkan lagi ya, mim, maksirun lagi. Ya, ini kunci bapak-bapak sekalian, cara menyandingkan dengan rumus hasilnya harus sama. Nanti perubahannya harus sama dengan rumus ya, begitu. Terus ke mif'alun bagaimana? Kalau Anda dulu belajarnya turunkan mim, kemudian kaf, gitu kan? Mi, kan fa-nya diganti kaf ya, sukunkan. Terus sin, miksa. Itu ya. Kemudian fu'ila berarti kasaro ke fu'ila. Kusiro. Ya. Kusiro. Kemudian nah, ainnya turunkan. Yuk saru. Iya. Nah, Bapak-bapak sekarang setiap orang kebagian ya, memasukkan ke dalam rumus pertama ini. Jadi hitung-hitung kita sedang tes ya. Satu orang kebagian, silahkan cari contohnya. Tadi dimulai dari kasaro, mungkin nanti Pak Azharman bisa ganti contoh lain ya untuk memasukkan lagi ke rumus pertama ya. Nah, silahkan dari baris kanan, baris kiri. Boleh. Nah, Bapak-bapak sekalian, ya. Polanya ada pola 1, 2, 3, ya. Mencari kata-kata bahwa untuk pola 1, pola 2, pola 3. Nah, jawabannya di sini, Pak. Ya, saya katakan di sana. Tapi kalau seandainya nanti ada kita dikasih pertanyaan, kita nggak tahu pola. Oh, gitu, ya. Bagaimana caranya? Jadi gini, Bapak-bapak sekalian. Hafal itu, betul. Jadi kalau di level di level dasar ya, di level dasar Anda tidak akan, kalau misalnya ada tes ya, tes tulis gitu, Anda nggak akan dulu kasih kata dasar, tapi nanti Anda kasih mudorinya. Misalkan kasaro yaksiru, tinggal dilanjutkan gitu kan. Nah, kan ada pola 4. Ya. Saya ngambil pola 3. Oh gitu. Gimana itu? Nah, memang ini sudah harus ada kamus ya. Al-Munawir itu yang biru, tapi
Untuk level dasar mana coba sangat memudahkan. Jadi misalkan di contoh soal, misalkan Anda kasih kata gosala, nanti Anda kasih ciri aja gosala masuk pola 1. Nanti gitu. Jadi itu untuk dasar seperti itu. Terus satu lagi Gitu. mengenai isim zaman dan isim makan. Apakah setiap kata ada isim zaman? Nah, itu kembali kepada kaidah simai. Jadi kalau kata orang Arabnya ada, kita pakai. Kalau tidak ada, tidak usah dipakai. Kosongkan. Ada beberapa kata yang memang tidak ada. Betul. Isim makan dan Zaman. isim alat. Betul. Jadi Waktu dan makan, zaman, dan alat itu simai, Bapak-bapak ya. Jadi kalau tidak ada dari sananya, kita tidak pakai. Termasuk isim maf'ul juga sama. Kalau nggak ada, kita nggak pakai. Gitu ya. kosong aja ya. Kosongkan saja. Banyak yang kosong. Tapi kalau untuk belajar mah diisi aja Pak Beni. Diisi. Tapi kalau betul. Ya. Tapi kalau nanti di sehari-hari nggak ada ya kita nggak pakai. Gitu ya. Nah, baru kalau. Ya betul. Tapi dari baris kanan atau kiri? Mau ada yang siap? Duluan juga boleh. Kita coba baca lagi Bapak-bapak ya dari rumus ya. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Silakan. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. Fa'ilun maf'ulun. If'ila taf'il. If'ila taf'il. Maf'ilun mif'alun. Fa'ilun maf'ilun if'alun. Fu'ila yuf'alu. Fu'ila yuf'alu. Kita masukkan contohnya. Kasaro yaksiru kasron. Kasaro yaksiru kasron. Kasirun maksurun. Kasirun maksurun. Iksir la taksir. Iksir la taksir. Maksirun miksarun. Maksirun miksarun. Kusiro yuksaru. Kusiro yuksaru. Nah, kita coba Bapak ya, kalau lulus rumus pertama, lanjut ke rumus kedua, dan seterusnya. Nanti di akhir ada ujiannya. Nah. Tip, silahkan. Harus coba semua Bapak ya. Silahkan. Contohnya ada di halaman 101. Itu semuanya masuk ke rumus pertama ya. Nah, silahkan. Ya, mangga. Kabila yak balu kubulan Kobulan. Kobilun. ulun Ikbil berarti di sini mah ya Pak. Ikbil. Kobila ya baru. Oh, sepertinya Kobila. Oh, berarti gini, Pak. Oh, berarti gini, Pak. Tadi itu masuknya benar, tapi ke pola keempat ya. Karena tadi nggak lihat atasnya. Berarti yang pertama dulu, Pak. Yang apa? Ya, pola 1 dulu ya. Kita ulang ya, Pak. Ya, pola 1 dulu. Kita review dulu. Ya. Dari pola 1 yang ada di halaman 91 ya. Nah. Ya, kita santai aja, kita tes ya satu-satu nanti supaya dilihat. Jadi sesudah Ramadan mudah-mudahan mantep lah gitu ya. Kita ada waktu berapa pertemuan Pak Usman? 3 ya? Kurang lebih 3 ya. Nah 3 itu kita maksimalkan untuk tes seperti ini ya. Jadi Bapak persiapkan di rumah. Tapi sekarang mungkin kita dicoba dulu ya. Kita trial dulu, kita tes. Nah silakan Pak. Bapak ambil contoh dari halaman 101 ya. Jadi tugasnya adalah ambil contoh masing-masing dari halaman 101. Nah, masukkan ke rumus pertama ya. Ya, diulang lagi boleh. Ada kasaro di sini, ada gosala. Ya, gosala boleh, gosala.
silakan. Gosala. Yagsilu. Gosalan atau goslan. Terus Pak? Ya. Ya, betul. Salah. Kemudian? Betul. Miksalu. Ya. Yugsalu. Yes. Gosala. Ya, bareng-bareng Bapak-Bapak. Gosala yagsilu goslan. Gosilun maksulun iksil. Iksila taksil. Maksilun miksalun. Gusila yugsalu. Nah, gitu ya, itu contoh dari gosala ya, silu. Silakan Pak Denny. Pak Denny ya. Nah. Ya, mangga. Boleh. Ya. 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 Kutifa. Ya. Diulang. Kutifa yuk tofu. Ya. Baik. Gitu ya. Jadi nanti Pak hati-hati di sini ketika fu'ila yuf'alu berarti misalnya contoh kusiro yuk saru, kutifa yuk tafu. Baik. Silahkan. Andi silahkan. Ya, kalau di sini teh kebalik kayaknya Pak. Ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Ya. Silahkan setelahnya. Sobaro yasbiru. Sobirun. Masburun. Isbir. Ya. Tasbir. Nasbirun. Isbarun. Yusbaru. Ya, insyaallah. Silakan Pak. Boleh kasabah. Masya Allah, tamam. Pak, silakan. Kata Bama masuknya ke pola kedua ya. Pola ke-1 yang ada di halaman 101. Nah, dipilih aja ya Pak. Nah, silakan. Boleh. Yahliku. Yahliku. Halakan. Halikun. Ya. Ihlik. La tahlik. Betul, mahlikun. Mahlikun. Mihlakun. Nah, diulang sekali lagi Pak.
Halaka ya. Halaka yahliku maklun Halakan. halakan Mm-mm. haliku Mm-mm. makhluk Ya. Nah, ikhluk ihlik. iklik Mm-mm. la tahlik Mm-mm. mahlakun Mahlik. mahlikun mahlikun ikhlakun Mm-mm. ulika Mm-mm. yahliku Yuhlaku. Nah, baik. Nanti diulang lagi, maka dilanjut dulu. Kenapa? Contohnya lupa. Boleh kaza, Pak, silakan. Mm-mm. Ya, sahih. Mm-mm. Mm-mm. Ik. Ya. Mm-mm. Makzibun. Mm-mm. Mikzabun. Mm-mm. Betul. Yukzabu. Diulang sekali lagi, Pak. Mm-mm. 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 Ya. Ya. Mm-mm. 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 Ya, yuk, baik, baru. Silakan Pak Kiki. Boleh apa? Zolama, ya, silakan. Ya. Mm-mm. Zoli. Mm-mm. Mm-mm. Maz. Ya. Mm-mm. Ya. Mm-mm. Mm-mm. Zulima. Mm-mm. Yuz lamu. Zulima yuz. Ya, zulima yuzlamu. Ya, zulima yuzlamu. Nah. Sekali lagi Pak Kiki, coba disempurnakan lagi, Pak. Mm-mm. Zolimun. Mm-mm. Mm-mm. Betul. Izlim. Izlim. Mm-mm. 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 Mizlamun. Mm-mm. Mm-mm. Zulima. Baik. Coba Bapak ubah dulu bareng-bareng ya. Bersama-sama. Tapi Bapak aja ya. Misalkan anak kasih kata Gofaro ya. Gofaro itu pasti masuknya ke sini ya. Gofaro. Ya. Baik. Ya. Ya. Masdarnya apa? Gufronan ya. Baik, Bapak silahkan. 1, 2, 3 silahkan.
Sekali lagi, bareng-bareng Bapak kompak. Gofaro. Masya Allah, barakallahu fiik. Nanti ya contohnya, misalkan tadi, apa? Nah, boleh Pak, nggak salah ya. Jadi memang kenapa kita harus belajar huruf? Karena di Al-Quran itu bentuk kata berbeda-beda. Jadi kalau ini nggak dikuasai, agak sulit nanti untuk memahami Al-Quran ya. Termasuk memahami kitab-kitab para ulama. Ya. Ini masdarnya nanti gosalan ya, atau goslan bisa. Baik, silahkan Bapak-Bapak. 1, 2, 3. Gosalan. Nah, Anda tunjuk nanti Bapak-Bapak jangan pindah sebelum Anda pindah. Tape 1, 2, 3. Nah, gosalan. Gitu ya. Nah, satu lagi. Misalkan tadi yang Pak Kiki contohkan zolama ya. Zolama. Zolama ya zelimu zulman ya. Masdarnya apa zul? Zulman. Nah. Zulman. Hei, barakallahu fikum. Ayo Pak, 1, 2, 3. Zolama. Ulang Pak. Zolama. Zolama. Ya. Mazlumun. Ngapus dulu nih ya, biar nggak salah fokus ya. Kasaronya hapus ya. Nah, ini Hasan dimungkinkan dulu ya sebelum dilanjutkan. Baik, ulangi Bapak. Zolama. Yazlimu. Zulman. Zolimun. Mazlumun. Izlim. La tazlim. Mazlimun. Mazlimun. Mizlamun. Zulima. Yuzlam. Gitu. Pak Kiki coba diulang. Zolama yazlimu zulman Zolimun. zolimun mazlumun. Berarti kata dasarnya gini, Bapak, ini kan zo ya. Zo di sini, ya kan? Gini. Nah, ini mimnya nanti di sini ketemunya. Zo, berarti kan gini. Gitu kan? Nah, gitu ya. Jadi memang harus diturunkan. Ini kalau di kotret diturunkan, ya. Gitu. Mazlumun. Terus apa Pak Kiki? Izlim. Ya. Mazlimun. Mazlimun. Mizlamun. Zulima. Ya. Zulima. Yuzmalun. Berarti zo dulu Pak. Zo. Yuzlamun. Yudlam. Yuzlamun. Iya. Nah, gitu ya. Jadi Bapak-Bapak sekalian, adapun fa ain lam ini kan patokan kata dasarnya zolama, limu gitu kan. Zulman. Nggak sama dengan fa'lan. Zolimun gitu ya. Nah. Setelah Pak Kiki siapa? Silakan. Boleh Pak hadir, adalah bisa. Yang mana? Adalah. Boleh silakan. Adalah ya dulu ya. Adalah yudilu. Ya dulu. Ya dilu. Yudilu. Ya dulu. Ya dilu. Adalah. Adlan. Adalah. Yudilu. Adilun. Adilu. Adilun. Adilu. Ya.
Udalah. Ma'dulun. Ma'dulun. Adil. I'dil. Adil. Hmm. La tudil. La La ta'dil. ta'dil. Hmm. Berarti ma'dilun. Na'dilun. Ma'dilun. Mi'dalun. Midalun. Hmm. Adila. Udila. Yudal. Yu'dalu. Baik, Bapak-bapak, kita coba baca ya. Dari adalah, ini nanti masdarnya adlan ya. Nah, 1, 2, 3. Adalah ya'dilu adlan. Silahkan. adalah ya'dilu adlan Adilun ma'dulun. adilun ma'dulun I'dil la ta'dil. i'dil la ta'dil Ma'dilun mi'dalun. ma'dilun mi'dalun Udila yu'dalu. udila yu'dal Sekali lagi. Adalah ya'dilu adalah ya'dilu adlan. adlan Adilun adilun ma'dulun. ma'dulun Nah, diturunkan. I'dil i'dil la ta'dil. la ta'dil Ma'dilun ma'dilun mi'dalun. mi'dalun Udila udila yu'dalu. yu'dal Begitu aja. Jadi semakin sering bapak mengkotret di rumah, semakin lama-lama refleks masuk ke rumus begitu ya. Jadi kunci bapak menguasai ilmu sorof itu sebanyak mungkin latihan di rumah seperti ini. Misalkan bapak bikin rumusnya dulu, masukkan apa? Contoh sampai benar-benar apa? Diturunkannya benar semua dan sesuai rumusan. Kecuali ini bapak ya. Kalau yang fa'alan ini memang dia tidak berpola. Jadi cek ke halaman 101 dan 110 sampai dengan 110 ya. Itu pola 1. Ini masih pola 1. Masih pola 1 ya. Nah. Baik. Mungkin safikun. Hmm. Masfukun. Hmm. Latas Isfik. latas Hmm. masbikun misbakun Hmm. kutiga Hmm. yus Ya, ulang pada ini sekali lagi. Yasfiku. Hmm. sabkan Hmm. sabikun Hmm. masbukun Ya. Hmm. latas Hmm. masbikun misbakun Hmm. kutiga Sufika. asufika yusbakun. Baik, yang lain silakan. Barakallahu fiik. Akala. Boleh akala. Akala ya'dilu aklan adilun ma'dulun illa ta'dil Hmm. ma'dulun Ya, qalu. qawlun illa Masya Allah. Baik, jadi bapak-bapak, mungkin yang kesulitan nanti caranya adalah kita coba lagi ya sampai benar-benar mungkin semuanya. Karena anak rasa mungkin masih sebagian ya sudah mungkin ya rumus pertama. Baik, gimana ya caranya? Mungkin harus dari kata dasarnya dulu ya. Contoh jalasa. Bapak perhatikan Anda turunkan jalasa ya. Kan ada jalasa ya? Jalasa. Nah, berarti gimana caranya? Samakan dulu harokatnya. Jalasa. Setelah duduk ya. Nah, kemudian biar mudah, nanti pas di rumah turunkan ya. Ya. Turun apa lagi, Pak?
Berarti jim pindahkan ya. Jim. Nah, harus sama dengan rumus. Berarti apa? Berarti ya-nya turunkan, fathah. Iya aja, gitu ya. Lam, masukkan. Harokatnya samakan dengan berarti apa? Ya, ya jadi. Sin, masukkan dulu ke sini. Masukkan dengan, samakan dengan rumus. Berarti apa? Hasilnya apa? Ya jadi. Nah, kemudian rumusnya ketika fa'alan nggak sama dengan fa'alan. Cek ke kamus. Nanti rumusnya nggak sama fa'alan tapi julusa. Nah ini perlu cek ya. Julusa. Nah sekarang jalasa masukkan ke fa'ilun. Berarti bawa dulu jimnya. Jim. Terus nanti setelah jim. Nah turunkan apa? Alif. Jimnya ini diharokati apa? Fathah. Terus apa lagi? Ada huruf apa lagi? Lam. Samakan dengan jali sin sedomahkan. Berarti gimana? Ya, jali so. Kemudian jadi ini Bapak patokannya kata dasar itu fa ain lam. Fa ain lam. Fa ain lam. Fa ain lam. Gitu. Jadi anggaplah Bapak mau bawa kata jalasa itu nanti harus sama dengan rumusnya gitu kan. Terus majlus berarti ini kata dasarnya fa ain lam. Masukkan mim turunkan. Mim fa sama dengan apa? Jimnya. Nah, berarti maj. Ain itu sama dengan harus sama dengan lam ya. Majlu. Wawunya turunkan. Majlu. Sinnya kan ada di akhir ya, di lamnya kan, maka domahkan. Nah ini tadi banyak yang agak ketukar di sini. Turunkan dulu hamzah wasolnya. I, jim sama-sama fa, berarti ij, gitu ya. Terus lamnya harus di kasro. Ya. Terus ada sin kan. Nah, disukun. Ijlis hasilnya. Terus turunkan lahnya. Turun apa yang turun sini? Ya. Nah. Terus nanti jim itu di sini ketika dimasukkan ke taf'il maka harus sama dengan fa-nya. Berarti disukun. Terus lam diapakan? Kasro. Sin sukun harus sama kan? Iya, gitu. Lagi Pak, terus masuk ke maf'ilun. Jadi gimana? Mim, terus maj. Terus lamnya di kasroh. Terus sinnya di. Nah, ini sama ya. Sama. Kemudian ke sini mim ya, terus jim, lam. Nah, mijelis atau mijelas? Karena sama seperti ini kan? Nah, sinnya di didomahkan. Didomahkan. Jadi apa mijelasun. Lanjut, jalasa ke fu'ila gimana? Nah, julisa. Terus yujelasu. Iya. Nah, ini Bapak-bapak terus saja diulang sampai intensitasnya tinggi ya. Terus diulang. Sehari bisa 1 jam ya, bisa 2 jam sehari. Bapak-bapak sekalian, para ulama mengatakan idealnya belajar sehari itu 2 sampai 4 jam. Ini para ulama belajar dengan pola ini. 2 sampai 4 jam. Ini yang disampaikan oleh para ulama. Kenapa? Karena seorang penuntut ilmu itu kalau belajar kurang dari ini waktunya, misalkan hanya 30 atau 60, ini tuh bagus setiap hari ada murojaah tapi kurang. Tapi minimal itu kata para ulama 2 jam minimal disempatkan. Misalkan mau dibagi kepada 3, bagi kepada 4, misalkan 30. Nah, pagi setelah bada subuh Bapak ngotret dulu nih. Berapa? 30 menit lah maksimalkan. Nanti ada waktu zuhur, Pak, misalkan mau istirahat, nanti ngotret dulu. Ada waktu sore, misalkan mau buka sebentar, Pak. Jadi gimana ya? Harus benar-benar dimaksimalkan. Kalau saya mah biasanya nunggu anak istri tidur, ada waktu 1 jam atau 2 jam, ya dipakai belajar atau mengotret seperti ini, gitu ya.
Nanti pagi-pagi pada subuh misalkan ada waktu sebentar motret atau belajar yang lain. Nanti ada waktu zuhur, pada zuhur sebentar baca-baca, ya mungkin total 1,5 sampai 2 jam sehari. Ya, walaupun nggak ideal, cuma anak pun kadang kurang, kadang pas 2 jam gitu, maksimal 4 jam. Ini yang disampaikan oleh para ulama kita. Ya ini fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Tapi minimal 1 jam, minimal, lebih bagusnya 2 jam. Gitu ya. Ini semakin sering dikotret, semakin sering pula hasilnya terlihat dan lama-lama mungkin juga. Ya. Nah, jadi begitu. Ya, memang bagusnya diulang-ulang terus ya. Kita coba lagi Bapak ya. Kita coba dengan contoh yang lain ya. Nah, jalasa ya. Kita coba dengan contoh yang sobaro misalnya. Sobaro. Sobaro. Nah, nanti antum ya masukkan ke polanya ya. Jadi anak nanti hanya menulis hasilnya ya. Baik, di sini kita punya kata dasar sobar. Sobaro ya. Nah, silakan Ikhwan turunkan. Berarti apa yang turun di sini? Ya. Terus sodnya harokatnya apa? Bukan harokat, apa? Tandanya apa? Sukun. Kemudian ba kasrohkan ya, harus sama kan? Terus nah, rohnya di do. Sama nggak hasilnya dengan rumus Pak? Sama. Sekolah ya. Terus lanjut Pak. Kemudian fa'alan. Pastikan ke kamus apa sobron. Kata Allah apa? Kata Allah pasbir sobran jamila. Benar-benar bersabarlah dengan sabar yang indah gitu ya. Nah, sobron ya. Kemudian orang yang sabar apa? Berarti bawa dulu ke sini. Kemudian alif, terus ba, terus berarti sobir. Jelas sampai sini Pak? Hasilnya sama nggak? Sama ya. Terus apalagi? Mim. Terus turunkan. Apa tandanya? Sukun. Ya. Terus ba-nya berarti harus sama dengan ain ya. Jadi gimana? Mas bu. Apalagi yang turun? Wau. Wau-nya di sukun. Ro-nya di doma. Kenapa nggak boleh mas buron Pak? Ya kan dasarnya doma. Rumusnya doma. Ya. Terus lanjut ke sini. Turun. Apa yang turun? Hamzah ya. Nah, terus apa? Sodnya di sukun tandanya. Terus ba-nya di kasroh. Terus ro-nya di mati. Lanjut. Sekarang apa yang turun? La. Terus ta. Kemudian sodnya di sukun. Ba kasroh. Ro-nya jadi la tasbir. Sama nggak dengan la taf'il? Sama. Lanjut. Kemudian mim turun. Terus sod. Terus ba. Terus ro. Iya. Lanjut ke sini lagi Pak. Mas sama ya. Mas bi. Nah yang ini gimana? Mim terus kasrohkan. Sodnya di matikan sukun. Terus ba-nya di fathah. Terus di do. Itu aja Pak. Terus sobaro ke fu'ila. Terus bi. Terus ya. Kenapa nggak sobaro? Kenapa? Nah, karena wazannya fu'ila. Terus turunkan lagi apa? Ya. Di doma. Terus sod. Nah, terus ba. Terus nah, nanti tinggal dibacakan Pak. Tinggal dibacakan. Sudah begitu. Sampai rumus yang ke-6 sama. Nanti tugas Bapak sampai rumus ke-6 sampai di akhir 22 sama seperti ini semuanya. Ya, sama gitu ya. Nah, kita coba lagi Bapak ya. Nah, sekarang mungkin bareng-bareng dulu. Nanti masih ada waktu ya, insyaallah. Nah, bareng-bareng dulu kita
tasrifkan nanti masing-masing ya. Mungkin Ana nggak per baris, tapi yang siap nanti coba ya. Coba dibacakan. Baik, Ana pilih di sini. Nazala apa? Nazala. 1, 2, 3. Pelan-pelan. Nazala. Kita coba ya. Bayangkan Pak, bayangkan harus sama ya. Nazala, yanzilu. Di situ di kamus apa? Nuzulan. Nah, terus nazilun. Terus bayangkan masbur berarti manzulun. Terus inzil. Ya. La tanzil. Terus manzilun, min nuzila, yunzal. Gitu. Ya. Nazala apa artinya? Telah turun. Yanzilu sedang turun. Nuzulan turun. Nazilun orang yang turun. Manzul yang dituruni. Inzil la tanzil. Manzilun tempat waktu tuh turun. Minzalun alat turun. Nuzila telah diturunkan, yunzalu diturunkan, akan sedang atau akan diturunkan. Itu ya. Nah, jadi kalau sorof mah teorinya sedikit Pak, tapi latihannya harus banyak. Teorinya itu tuh lagi kayak tadi sama gitu aja terus sampai nanti pertemuan yang akhir, sampai buku ketiga sama kayak gini juga, ya. Sampai molotov begitu. Jadi beda harokat, beda pola berarti. Betul. Beda harokat, beda pola. Betul, harus hafal. Jadi yang namanya kaidah mah dihafal Pak. Gimana tuh ya? Ana juga sama gitu, harus ngapalin ya. Nah, sekarang mah kita coba Pak ya. Yang siap coba Pak, silahkan praktekkan. Doroba boleh Pak, silahkan Pak. Doroba ya tadi Dorban ya. Dorib maktubun idrib la tadrib matribun mikrobun duriba robu. Masya Allah, tamam ahsan tuh. Barakallahu fiik. Baik. Ba'dahu setelahnya silahkan. Man yurid ya ikhwah. Siapa yang mau silakan. Tafadhalu, ikhwah. Yang siap silakan. Labasalat laski Pelan-pelan Pak. Labasa yalbisu. Labasa yalbisu. Labasan. Ya. Labsir. Labisun. Labsuun. Malbusun. Ilbis. La talbis. Ya. Malbisun. Milbasun. Lubisa. Yulbasun. Gitu. Ya. Baik, khair. Barakallahu fiik. Yang lain Pak? Boleh Pak Denny. Kolaba yaklibu ya. Mak ya. Iklibe. Kolaba kafuila. Ya. Masya Allah. Kolban apa artinya Pak? Kolb itu apa? Hati. Disebut kolb itu karena bolak-balik gitu ya. Nah, bisa berbolak-balik hati itu ya. Perasaan kita bisa berbolak-balik. Makanya kolb ya, hati. Gitu Bapak-bapak ya. Nanti dicoba di rumah ya. Ini rumusnya. Dan memang kita nggak akan lanjut dulu berarti sebelum mutkin ya. Nah, sekarang satu lagi Pak, bekal yang kedua, pola kedua, fa'ala yaf'ulu. Kita coba ya. Fa'ala yaf'ulu ya.
Uf'ul berarti. Nah, kita ganti ya Bapak ya. Fa'ala, yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul berarti ya. La taf'ul. Nah, sama sini sama ya. Af'alun, maf'alun, mif'alun, fu'ila, yuf'alun. Baik. Kita coba sama-sama ya. Nah, ini kita ganti ya. Kita ganti. Jadi kebayang Bapak-Bapak ya, kenapa kita harus belajar ini? Karena tekankan lagi, kenapa harus hafal Pak? Karena di Al-Quran itu beragam. Contoh apa? Kata. Ada yang isim zaman, ada yang isim makan, ada yang nahi, ada yang amr, ada yang majhul. Kayak contoh Pak, apa? Kutiba alaikumus siyam. Kenapa kutiba Ustaz? Bentuk pasif, gitu kan? Itu kenapa nanti? Nah ini kalau kita nggak tahu bentuk kata, nah gimana memahami Al-Quran? Itu ya. Maka Anda tadi tekankan bahwa Bapak perbanyaklah latihan, ya. Karena latihan inilah yang akan membawa kita kepada apa? Hasil yang ingin digapai, biiznillah. Ya. Jadi ikhtiar, ya, kata para ulama, ikhtiarkan dan sambil berdoa, ya, sambil bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, kita coba ya, Bapak-bapak ya. Kataba, Pak. Kataba. Kita turunkan. Kataba. Turunkan dulu ya. Kataba. Kataba itu apa? Telah menulis, telah mewajibkan. Terus turunkan. Iya, berarti turunkan ianya dulu. Ka samakan. Terus tu. Terus bu. Yak tubuh. Gitu ya. Ustaz, nggak bisa yaktibu, nggak bisa yaktabu, nggak bisa juga karena sudah ada apa patokannya, udah ada wazannya. Kemudian masdarnya kitaban. Makanya ada kitab itu apa? Buku ya, tulisan isinya. Kemudian masukkan kataba ke fa'ilun. Ka, terus alif, terus katibun. Yang ditulis mim turunkan, terus kaf, terus kafnya disukun, ta, terus apa? Apa lagi kan? Maktu. Oh ya, afwan. Maktu. Masya Allah udah peka tuh Bapak tuh. Tinggal dilatih ya. Maktubun. Sudah begitu. Tulislah apa? Turunkan hamzah, kaf, ta, ba. Berarti katabanya harus ada kan? Nah, terus sukunkan, domahkan, terus sukunkan. La-nya turunkan. Ta-nya turunkan. Jangan lupa katabanya. Berarti ka, ta, ba dulu kan? Berarti ka-nya gimana? Sukun. Ta-nya domah, ba-nya sukun. Lanjut Pak, mim. Masukkan katabanya. Sukunkan. Terus tabun. Ini sama. Lanjut ke sini Pak. Mim. Kafnya turunkan, ba-nya turunkan lagi. Mik tabun. Lanjutkan lagi ke sini Pak. Kutiba. Kayuf alu yuk tabu. Gitu Pak. Tasirkan Pak. Kata bayak tubuh kitaban. Silakan. Katibun maktubun. Uktub la taktub. Maktabun miktabun. Kutiba yuktabu. Nah, sudah bisa begini, nanti tinggal diartikan. Kataba apa telah? Biar ini Pak, relate sama Ramadan Pak. Kataba telah mewajibkan. Yaktubu sedang diwajibkan. Kitaban ada ayat kitaban makuta. Berarti sesuatu yang diwajibkan. Tuh ketemu Pak ya. Katibun yang mewajibkan atau yang menulis. Ada di surat Al-Baqarah tentang apa? Kalau tidak tentang hutang ya. Katib, ada istilah katib itu penulis. Maktub apa?
yang ditulis. Uktub, uktub, tulislah. La taktub, maktabun, dan tempat. Makanya ini disebutnya apa, Pak? Maktabun. Miktabun, nggak ada ya. Secara simai nggak ada. Kutiba, telah ditulis atau telah diwajibkan. Kutiba alaikumusiyam. Ya. Yuktabu, akan atau sedang diwajibkan. Sudah, Pak. Jadi perkara bapak-bapak kata dasar turunkan ya-nya, jangan lupa kasih kata dasarnya. Tinggal sesuaikan harokat. Makanya guru anak bilang kalau kita tuh ingatnya adalah sesuaikan dengan ini. Ya. Jadi yang disandingkan teh apa sih sebetulnya? Disandingkan adalah harokatnya gitu. Kalau ada huruf tambahan turunkan gitu aja. Nah, berlaku sampai pola ke-6. Terus dari mulai nanti 7 sampai 22. Bapak-bapak sekalian, kenapa? Ini Ana sangat tekankan harus mungkin Pak, 2 buku ini nanti. Jilid 1, jilid 2. Karena jilid 3, Pak, menarik Pak. Gini Pak, misal contoh ya, ada kata wajaba. Apa wajabatnya Pak? Wajaba. Wajib kan? Wajabatnya wazannya apa? Fa'ala. Fa'ala kan? Nanti wajaba itu masuk ke pola 1. Wajaba yaujibu. Nah, nanti teh gini Pak, orang Arab teh kesulitan ada wawunya dihapus. Jadi tadi saya jibu. Nanti di jilid ketiga seperti ini. Ada penghapusan, penambahan, penukaran gitu. Jadi dari sekarang Ana minta tolong benar-benar dilatih dengan baik di rumah ya. Nanti ke jilid ketiga antum sudah nggak bingung, tinggal Ustaz ini dihapus ya, ini tuker ya, ini ditambah ya. Tinggal gitu. Gitu, Pak. Karena sekali lagi Al-Qur'an hadis bentuknya sangat banyak katanya. Jadi dari sinilah Bapak-bapak dasarnya bisa memahami apa dalil dan dalil. Ustaz, apalagi sih hubungannya sama bentuk kata? Nggak hanya itu, Pak. Nanti masalah ini nih. Ini apa? Kata kerja perintah. Kata kerja larangan. Apa maksudnya di Al-Qur'an? Kata kerja perintah menunjukkan wajib. Kata kerja larangan menunjukkan haram. Begitu. Ustaz, nah di Al-Qur'an teh nganggo kutiba sanes kataba misalkan ya. Karena di sini ada bentuk efisiensi di dalam kalimat ini menunjukkan bahwasannya Allah lah yang mewajibkan. Jadi diefisiensikan, Allahnya dihapus. Lafzul jalannya dihapus. Masalah tanwin, Ustadz ini apa? Menunjukkan umum nanti di Al-Quran itu. Ya. Nanti apabila ada fi'il madi di depannya ada iza, maknanya akan. Jadi benar-benar Pak harus dikuasai sebelum kita masuk ke hukum yang ada di dalam Al-Quran dan di hadis Nabi SAW. Ya. Sisanya sudah, nanti tinggal dilanjut ke nahwu sampai lanjutan, nanti ke usul fikih, ke usul hadis, ke usul tafsir, nanti berkaitan dengan domir, berkaitan dengan kalimat itu akan ada semua lengkap. Ya. Jadi Bapak nanti di waktu akan datang pengaruh besarnya dari sekarang. Sekarang kalau pondasinya kuat, kesananya akan kuat. Basicnya kuat, kesananya kuat. Ketika advance-nya sudah nggak ketinggalan, nggak kagu busur deh gitu, ya. Itu. Kalau yang itu yang dihapus itu lam tadi. Yang dihapus teh ini? Oh, mangga. Oh iya, silakan. Barakallahu fiik. Ini teh wau. Ya, asalnya kan fa'ala ilu wajaba jibu. Geningan Pak, karena kesulitan mereka teh. Jadi bacanya wajaba jibu. Supaya panjang. Supaya ini memudahkan. Asalnya ada wawisnya kan panjang. Iya, karena agak susah Pak. Jibu wajaba. Kan kalau ini mana kayak tadi nazala yanzilu nuzulan. Kalau ini wajaba jibu berat. Jadi dihapus. Jadi wajaba yajibu wujuban wajibun. Gitu nanti Pak. Itu jilid ketiga. Ya, begitu dulu barangkali ya. Ini sampai pola kedua. Nanti anak tes lagi pekan depan, Pak ya. Mudah-mudahan nanti sudah mungkin ya. Ada waktu 1 minggu Pak ya. Ada waktu 1 minggu ke depan, tolong dihafalkan ya. Karena nanti sekali lagi Pak, Ustadz ini kan secara sorof bentuk kata nanti di Al-Quran berbeda. Secara di hadis pun sama gitu kan. Nanti secara hukum pengaruh gitu kan, secara kalimat pengaruh nih. Nah, nahwu itu nanti akan berbicara bagaimana menyusun kalimat. Contoh Pak, kalau pakai fa'ala kalimatnya apa polanya? Kalau pakai fu'ila kalimatnya berbeda lagi. Nanti kalau misalkan pakai fa'ilun kalimatnya apa? Beda pola lagi. Jadi nanti teh Pak, sampai Bapak ke tingkat advance ini akan terus ketemu Pak.
Si fa'il tuh ketemu lagi, maf'ul ketemu lagi, fa'lan ketemu lagi, ya. Karena nanti contoh gini, Pak. Ada contoh ya, biar Bapak penasaran. Katib. Katib itu apa artinya, Pak? Penulis. Di sana mengatakan gini, hadza. Nah, ini pelajaran lanjutan ya. Hadza kitab, bukan kitab. Katib ya. Hadza katib. Apa artinya, Pak, hadza katib teh? Ini adalah seorang penulis. Nah, nanti Ana bisa tambahkan gini, hadza kitabun, hadza katibun risalah. Apa artinya, Pak? Nah, hadza katibun risalah. Hadza apa, Pak, biasanya? Subjek. Subjek ya? Katib apa? Predikat. Nah, kan, ini tuh siapa? Ini adalah seorang penulis. Penulis apa? Jadi objek. Nanti katib itu setelahnya bisa ada objek. Padahal waktu dulu, pas kita belajar bukan katib, biasanya kataba risalatan, yaktubu risalatan, nanti bisa diganti jadi katib. Dan ini di pelajaran lanjutan kita ketemu. Maka dari sinilah pengaruh besar untuk bapak-bapak ke depan. Fondasinya kuat, kesananya kuat. Tapi kalau dari sini sudah kagugusur, lemah di awal, nanti khawatir ke sini susah. Pas ini juga sama, Pak. Gitu, ya. Jadi ini awal mula bapak belajar sebelum nanti ke tingkat apa? Lanjutan. Karena Al-Quran teh, Pak, dari mulai nahwu dasar, sorof dasar ada, sampai lanjutan ada, sampai sastranya ada, lengkap semua. Masalah hukum ada, ya. Benar-benar harus dipelajari dan dikuasai. Ya, jelas sampai sini Bapak-Bapak ya. Nah, ini mudah-mudahan ya kita berdoa, karena ini bulan Ramadan, kita berdoa semoga Allah mengistiqomahkan kita ya di dalam belajar, ya. Kemudian karena ini adalah sumber Bapak-Bapak untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah, maka kata para ulama, bahasa Arab itu murni, pemahaman yang berikan adalah Allah Azza wa Jalla, bukan gurunya, Pak. Karena bisa saja sama gurunya, tapi pemahamannya berbeda deh, beda. Satu lagi, teori mendasar adalah di dalam pendidikan, 70 Bapak di rumah, 30 di kelas. Jadi di kelas itu, Pak, coba Bapak bayangkan, Bapak punya angka 100, Pak. Di kelas kira-kira berapa persen, Pak? Dari 100, Pak Benny, berapa persen? Kita belajar di kelas tuh. Berapa? Hanya berapa? Ada yang 5% mungkin, ada yang 10, ada yang 20, 30. Beda-beda kan? 30 itu sudah maksimal, Pak. Gitu. 70 ada di rumah. Ya, 70 ada dibaca, di latihan, ada di hafalan. Itu 70. Makanya, Ana sangat senang sekali ketika mendengar Ustadz kerja kelompok, Mas. Ya, Pak Dani nitip ya, yang gini-gini harus di apa? Sampai lancar ya. Nah, nanti kalau KM nanti ada evaluasi biasanya, Pak gimana nih, sudah pada bisa atau belum gitu ya. Ya, jadi itu Bapak-Bapak ya, itu motivasinya karena Al-Quran itu kan sangat kompleks ya, masalah kaidah-kaidahnya. Jadi dasar itu nggak bisa diloncat, Pak, dan nggak bisa di apa namanya, nggak dilatih tuh nggak bisa gitu, ya. Nah, ya. Nah, kan akhirnya kan semuanya pada nulis sama gitu. Nah, itu mungkin ada maksudnya dari kita. Pada tulisannya atau pada ya, pertama, iya betul. Pertama gini, Pak, bagaimana kaidah itu bisa bermanfaat? Pertama dihafalkan. Yang kedua praktekkan. Berarti ditulis, Pak. Semakin banyak ditulis, nanti lama-lama kaidahnya mungkin gitu. Insya Allah. Iya. Tadi juga banyak yang bilang dari kemarin, Ustadz, aduh gimana ya nulisnya rada susah. Nah, memang ada pelajaran khusus, Pak, menulis itu. Pelajaran khot namanya. Imla, betul. Tapi nggak apa-apa, Pak. Yang penting mah kuncinya adalah jelas dulu tulisannya. Kan kalau khot mah itu kaidah penulisan gitu. Kalau misalkan jelas mah ya udah cukup. Nanti kalau sudah ada kesempatan waktu lain kita belajar khot gitu sama-sama gitu. Ya. Susah Pak Ustadz, dal, ro, jai. Iya, kadang suka kayak C gitu ya, kayak ro ke bawah. Insya Allah. Pak Dani gitu ya. Jadi Ana minta nanti yang kerja kelompok itu pertama Pak Dani harus checklist. Misalkan Pak Kiki rumus 1 udah hafal, udah hafal. Nah, sudah gitu. Sudah gitu, nanti Pak Dani cek juga tugasnya. Misalkan tugas yang pola pertama, nanti bikin tabel yang kemarin kan. Oh, Pak Dani cek udah bener semua nih. Oke, dah gitu kan. Kayak gitu. Nah, yang kedua, nanti ketika di kelas itu sudah siap
Kayak tadi itu, Nana tanya, Pak, pola 1 kataba tasrifkan, kataba yang tubuh kita katibun. Ya, itu, Pak. Jadi untuk sekarang Ana tidak akan bawa dulu ke Al-Quran karena dasarnya di sini. Percuma nanti ke Al-Quran tapi antumnya masih bararingung kan, ini pola apa, bentuk apa, nanti aja, nanti sabar ya, karena bahasa Arab itu kalau kata Ana seperti main puzzle, Pak. Kalau antum belum menemukan yang cocok, nggak akan ketemu jawabannya gitu. Ini gambar apa? Nggak ketemu kalau nggak ketemu si pecahannya. Ini masih pecahan-pecahan. Jadi bahasa Arab itu, Pak, belajar kita bersabar karena bentuk ilmunya pecahan. Nahu itu pecahan, sorof pecahan. Kalau digabung nanti kelihatan jelas di Al-Quran. Oh, ini polanya ini. Artinya ini, maknanya ini. Gitu, ya. Dan waktunya nggak sebentar, sangat panjang. Begitu ya. Nah, iya, jadi mungkin sedikit cerita, Ana pun belajar di 2018. Sekarang juga ya masih terus talaki gitu dengan guru. Biasanya kalau sudah dasar-dasarnya kuat, guru itu baru masuk ke Al-Quran ya. Itu yang Ana lihat daripada guru-guru Ana sekalian ya. Nah, barakallahu fikum, itu saja Bapak-bapak. Nggak apa-apa, Ana salut Bapak-bapak ya dengan keistiqomahan Bapak-bapak sudah datang ya. Kemudian dengan hafalan yang minimal tadi Ana lihat, oh tinggal disempurnakan. Biasa kadang ketukar huruf, kadang lupa huruf yang turun, itu disempurnakan lagi. Tapi Ana lihat sudah bagus gitu ya, tinggal disempurnakan ya. Kenapa Ustadz harus sempurna? Ustadz kan nggak ada yang sempurna, bukan gitu Pak. Tapi masalahnya di Al-Quran kan nggak bisa kesalah apa, kalau salah makna, salah bentuk ya salah semua gitu kan. Gitu ya, harus benar gitu. Toh Bapak baca Al-Fatihah sampai mungkin kan, karena sholat nggak sah kalau nggak baca Al-Fatihah. Salah huruf pengucapan nggak sah sholatnya. Bahasa Arab juga sama. Kalau salah makna, udah salah semuanya, gitu ya. Seperti itu. Barakallahu fikum, ya. Itu saja, Bapak, ya. Ana doakan semoga Allah mudahkan dalam belajar, ya. Teruslah meminta kepada Allah ya untuk Allah memudahkan dan Allah berikan pemahaman yang terbaik untuk Bapak-bapak sekalian. Amin. Amin. Itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, Ya. PR-PR kamari ulah itu.